Apakah dalam hal ini saya percaya sekali selamat tetap selamat? Saya percaya dalam konteks tertentu. Pak Rasul Paulus ini kadang jadi korban terus, apalagi sama si Juma. Anak milenial zaman sekarang kalau dikatakan, anak-anak muda zaman sekarang kalau dikatakan di luar Yesus tidak ada keselamatan, bahkan dia yang mengaku Kristen dia bilang apa? Kamu tidak boleh gitu, kamu harus toleransi. Jadi memang tidak ada keselamatan di luar daripada Kristus. Kamu menjual Yesusmu demi perempuan, kamu menjual Yesusmu demi laki-laki, kamu menjual Yesusmu demi harta dan tahta. Berapa lama kamu menikmati itu semua? Kalau kamu malu memberitakan Injil, berarti kamu malu memberitakan kekuatan Allahmu. Oneness itu pengajaran sabelian namanya, atau mungkin lebih mirip dengan istilah modalisme. Jadi mereka percaya kepada satu pribadi Allah di dalam 3 peran. Artinya dengan berpaham oneness itu kita memilih untuk menjadi antikristus. Jadi kalau ada orang Kristen merasa bahwa dia mengaku dengan mulutnya bahwa dia adalah Kristen, tapi dia terus berenang dalam dosa, ia tidak mau keluar dari dosa, kamu bukan Kristen. Kalau kita memang orang-orang benar-benar, kita adalah orang-orang yang benar-benar diselamatkan, untuk apa kita menghina-hina dia dengan melakukan dosa selalu? Jadi saya harap pulang dari sini semua dari kita punya kesadaran, demi kasihku kepada Allah aku ingin mencari tahu tentang tadi nama saya Elia. Ya terima kasih, itu aja sih. Ya saya Elia, saya dari suku Batak. Puas. Dari mana suku? Suku Batak. Saya 21 tahun dan saya mulai marga. Waduh. Siapa tahu pulangnya mau ditraktir. Marga saya Sitorus. Storus mana angkat tangan? Dongan tubuh. Itu. Oke. Ya. Waduh, kok jadi boru ya? Mama saya bukan orang Batak. Dan tidak diberi marga. Gitu. Jadi saya sejak kecil hidup sama nenek saya, tidak dengan orang tua. Karena orang tua saya broken home. Jadi saya tinggal di bawah pengasuhan dari opung saya, opung dari papa. Jadi ya dari kecil sama opung. Tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Siap budan. Kalau ibadah di gereja mana? Saya Lutheran, saya HKBP. HKBP, bro. Ya, ku tak pandang dari gereja mana, amin. Tuhan yang dipermuliakan. Iya. Horas. Sedikit kesaksian. Sedikit saja kesaksian. Mungkin ada pengalaman pribadi. Kita sepakat bahwa hanya keajaiban yang bisa mendudukkan beliau di tempat ini. Ada karya Tuhan yang mungkin dia bisa saksikan sore hari ini. Silakan, bro. Ya, kalau dibilang keajaiban juga enggak ya. Tapi kemurahan hati Allah. Saya mulai berapologetika itu 2 tahun lalu. Jadi saya memulai apologetika saya itu 2 tahun. Jadi beberapa hari lalu video saya yang pertama itu baru ulang tahunnya yang kedua di rewind di TikTok. Jadi saya melayani Tuhan tuh 2 tahun lalu. Saya terjun ke TikTok itu 2 tahun lalu. Ya, saya terjun itu saya melihat bahwa banyak anak muda Kristen, meskipun saat itu saya belum tahu apa-apa ya, tapi saya melihat banyak orang muda Kristen ini yang mulai kehilangan pemaknaan akan eksklusivitasnya Kristus Raja kita itu.
Jadi Yesus Kristus itu tidak ditempatkan lagi pada posisi yang tertinggi, tapi disamakan dengan Allah-Allah lain. Sehingga dengan alasan persamaan itu mereka bisa mengatakan di luar Yesus ada keselamatan, di luar Yesus ada jawaban. Nah, hati nurani saya, meskipun saya waktu itu belum mengerti apapun tentang kekristenan, hati nurani saya berkata tidak. Bagaimanapun hanya Kristuslah jalan itu. Nah, saya mulai pelajari, saya belajar dari beberapa apologet senior yang kemudian sampai hari ini saya tetap berapologetika ya, meskipun banyak naik turunnya ya, dalam artian ya ada pencobaan, ada apa segala macam, tapi Tuhan tuh melihat orang-orang yang mendekatkan diri kepada Dia bukan karena apa yang ada pada kita, tapi oleh karena kemurahan hatinya. Siapa yang mencari Tuhan dengan tulus, siapa yang mau melayani Tuhan dengan tulus, ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada Dia. Ya, gitu. Super sekali, tepuk tangan dong buat Tuhan. Anak-anak muda, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul. Ya, jangan malu sebagai orang muda. Orang muda sekarang itu yang harus bergerak terdepan. Kenapa? Karena anak muda ini adalah masa depan yang akan datang. Karena zaman ini sedang bertransisi. Orang muda itu harus mengerti bagaimana dan di tempat yang seperti apa Kristus itu didudukkan, agar dengan pemahaman itu generasi kita pun tetap mengerti siapa Kristus itu. Pemahaman Kristus yang original itu harus kita miliki, yang membuat kita apapun masalah, apapun keadaan yang kita hadapi nanti, tapi kita tetap berpedoman bahwa Kristus itulah satu-satunya kekayaan dan kebanggaan orang Kristen. Di luar itu tidak ada. Ya. Jadi jangan, anak muda ini kan, apalagi perempuan ya kan, mengidam-idamkan provider man. Laki-laki kalau Valentine kasih bunga ya, coklat. Oh iya dah, kasih bunga, kasih coklat. Kalau laki-laki sama perempuan dibelikan ini, dibelikan itu. Dia berupaya sekeras mungkin demi pacarnya. Mengapa dia melakukan itu? Demi cinta. Mengapa dia melakukan semuanya itu? Hujan-hujanan pacarnya pengen nasi goreng dibelikan. Ya kan? Ceweknya pengen ini dibelikan. Kenapa kamu melakukan itu? Karena cintamu. Tapi pernah nggak kamu melakukan usaha yang sama terhadap Kristus? Ya. Yesus telah membuktikan cintanya kepadamu melalui pengorbanannya. Pacarnya belum tentu milikmu. Gitu. Jadi saya mau kasih tahu anak-anak muda, kamu boleh mencintai manusia, tapi cintailah yang utama adalah Tuhan. Amin, tepuk tangan, super sekali. Oke Lia, nanti dilanjutkan. Baik anak-anak muda, saya belum melihat tadi Anda bertanya. Anda mengeluarkan pernyataan dan pendapat Anda. Angkat tangan yang masih 21 tahun ke atas, 30 tahun ke bawah, 21 tahun ke atas. Angkat tangan. Super sekali, anak-anak muda, tepuk tangan, semangat, menyala. Saya mau mendengar anak-anak muda setelah Bro Elia Meron akan menyampaikan satu pengajaran singkat. Tema kita adalah isu-isu kontemporer Kristologi. Kalau dikatakan kontemporer itu berarti masa modern, postmodern yang sekarang sedang terjadi. Apa yang sedang kita dengarkan, apa yang sering kita lihat baik di media sosial maupun pengajaran-pengajaran yang berseliweran saat ini, yang memiliki teologi mungkin akan mengundang tanda tanya besar. Oleh sebab itu, silakan terlebih dahulu Bro Elia menyatakan beberapa pemaparan materinya. Terima kasih, silakan. Iya, isu-isu kontemporer mengenai Kristologi itu saya akan bawa kepada
perendahan Kristus atas pluralisme iman. Jadi saya adalah orang yang paling tidak menyukai pluralisme dalam hal keselamatan. Dasar ayat yang akan saya bawa Kisah Rasul 4 ayat 12. Jadi banyak orang menolak bahwa Kristus adalah Mesias karena entah bagaimana manusia atau orang modern itu bisa berpikir bahwa ia dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mengapa hanya di dalam Yesus ada keselamatan itu? Ada banyak orang-orang di luar daripada Kristus, di luar daripada lingkungan kekristenan itu selalu menuntut kekristenan. Mereka mengatakan, mengapa saya harus percaya kepada Tuhanmu untuk diselamatkan? Mengapa, apa yang menjadi alasan bahwa saya harus mengimani Yesus Kristusmu kalau saya pun bisa berbuat baik di luar dari Yesusmu? Mereka selalu mengatakan kekristenan itu merasa dirinya paling oke karena di luar mereka tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Itu bukan ungkapan Elia, itu bukan ungkapan siapapun, tapi itu adalah ungkapan kitab suci berdasarkan sabda Tuhan kita. Sabda Kristus dalam Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kita tidak percaya bahwa Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup sebagaimana Petrus telah mengakuinya di Kaisarea Filipi, maka kita tidak akan memperoleh hidup. Tapi apa yang menjadi poin yang paling penting, alasan mengapa saya harus percaya Yesus? Apa yang menjadi argumentasi yang utama mengapa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus? Apa yang menjadi batu karang yang teguh bagi kita orang Kristen untuk cukup kuat mengimani bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus? Karena banyak orang di dunia ini mereka berpikir bahwa aku pun bisa selamat di luar Yesus. Tidak. Alasan yang paling utama mengapa keselamatan hanya ada di dalam Yesus adalah bahwa tidak ada pribadi yang telah melakukan seperti yang Dia lakukan. Yesus Kristus adalah satu-satunya tokoh di dalam sejarah dunia yang mengenai dirinya itu sudah dinubuatkan hampir 2000 tahun. Mengenai Dia, Allah telah berfirman kepada Adam dan Hawa, yang akan datang itu keturunan perempuan, yang akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumitnya. Mengenai Yesus, Tuhan telah berfirman kepada Musa bahwa akan ada yang seperti Musa nanti sebagai penolong, sebagai Mesias. Mengenai Yesus, Tuhan sudah berfirman kepada Daud bahwa nantinya raja yang akan datang itu akan berseru, Eli Eli lama sabachthani, ketika tangan dan kakinya dipaku. 1000 tahun sebelum Yesus lahir. 750 tahun sebelum Yesus lahir, ia telah mengatakan kepada Mika bahwa Sion akan bersorak-sorai karena ia akan datang dari Bethlehem. Kepada Mika ratusan tahun pun ia sudah mengatakan dia akan lahir di kandang domba. Dan masalahnya semua nubuatan yang berdiri ratusan tahun ini, ribuan tahun ini, hanya digenapi oleh satu orang aja, yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret itu. Nah, ketika Dia sudah menggenapi itu semuanya, apa yang menjadi inti dari penggenapan itu? Apa yang menjadi akibat dari penggenapan itu?
Yesaya 750 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya mengatakan apa? Segala kejahatan kita ditimpakan kepadanya, yang oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi semua digenapi oleh Yesus Kristus itu tujuannya adalah agar oleh bilur-bilurnya itu kita menjadi sembuh. Nah, mengapa kita harus menjadi sembuh? Karena kita memang sakit. Apa sakit manusia? Dosa. Kalau ada orang tidak percaya dosa, dia bodoh. Kenapa? Bukti bahwa dosa itu ada, bukti bahwa semua orang berdosa adalah semua orang telah mati dan akan mati. Kalau semua orang telah mati dan akan mati, lihatlah ke belakang. Ada enggak orang yang telah bisa menyelamatkan dirinya dari kematian? Tidak ada. Tapi ada kabar baik bagi dunia. Ada satu orang bernama Yesus Kristus dari Nazaret. Ia telah mati dalam sejarah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dipersekusi oleh mahkamah agama orang Yahudi. Tapi dalam waktu 3 hari ia telah bangkit dari kematian. Ketika ia bangkit dari kematian itu, ia sedang memberikan kabar sukacita bagi dunia. Injil adalah kabar baik. Dan di dalam Injil dikatakan, kalau ia tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan. Kalau ada kabar baik berarti ada kabar buruknya. Kabar buruknya apa? Kematian. Kabar baiknya apa? Kehidupan dari kematian. Masalahnya bahwa semua orang telah mati, semua orang akan mengalami kematian, semua orang telah berdosa, dan semua orang akan binasa. Tetapi satu kabar baik datang dari Allah yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan memang hanya Dia yang melakukan itu sampai hari ini. Lantas apakah argumen yang cukup bahwa ada keselamatan di luar Yesus? Apakah pandangan yang cukup untuk mengatakan di luar Yesus ada keselamatan, sedangkan tidak ada yang dapat melakukan seperti yang Yesus Kristus lakukan? Bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, karena memang hanya Dialah yang dapat mengalahkan kematian itu. Dan hanya Dialah yang bisa meluputkan kamu dari kematian itu. Mengapa Yesus Kristus harus mati? Ia ingin membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang menyelamatkan manusia dari kematian melalui kebangkitannya itu. Nah, sekarang banyak orang di dunia ini, di luar Kristen, berkata, ngapain aku jadi ikut Yesus? Ngapain aku ikut Yesus? Aku bisa berbuat baik untuk diselamatkan. Aku bisa berbuat baik tanpa jadi Kristen. Masalahnya hidup bukan tentang perbuatan baik. Kalaupun kamu berbuat baik, apakah itu sungguh-sungguh perbuatan baik? Orang baik mana yang tidak mati? Orang saleh mana yang tidak mati? Jadi kalau ada orang berpikir dengan sombong bahwa perbuatan baiknya itu bisa menyelamatkan dia, di manakah orang baik yang belum mati? Di manakah orang baik yang tidak mati? Sebaik-baiknya orang, ia akan membusuk dan masuk ke dalam tanah. Artinya apa? Perbuatan baikmu itu pun dinodai oleh dosamu. Perbuatan baikmu itu pun tidaklah perbuatan baik di luar Kristus. Nah, pemikiran inilah yang mulai menjamur dan meracuni anak-anak muda di zaman sekarang dengan alasan toleransi, dengan alasan mari hidup berdamai. Perdamaianmu dengan dunia adalah permusuhanmu dengan Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kekristenan itu, Yesus Kristus itu bukan Mesias, hanya karena apa? Hanya karena dia berpikir bahwa dirinya sendiri dapat menjadi Mesias bagi dia. Yang mengatakan itu di manakah mereka sekarang? Bukankah mereka menderita?
Dan bukankah mereka akan mati? Jadi tidak ada alasan yang cukup, wahai dunia. Tidak ada alasan yang cukup, wahai semesta. Wahai dunia, wahai manusia. Tidak ada alasan yang cukup bagimu untuk mengatakan ada keselamatan di luar Yesus, sedangkan tidak ada yang melakukan seperti yang Yesus Kristus lakukan. Jadi ketika ada orang yang bahkan mengaku Kristen mengatakan ada keselamatan di luar Yesus, dia sedang menghina anak Allah. Kalau ada keselamatan di luar dia, ngapain dia datang? Kalau ada keselamatan di luar dia, kalau perbuatan baikmu dapat menyelamatkan kamu dari kematian. Yang pertama, siapakah orang baik yang tidak mati? Yang kedua, apakah memang perbuatan baikmu benar-benar baik? Jadi orang sekarang berpikir apa? Orang sekarang berpikir bahwa keselamatan itu tentang moral. No. Keselamatan itu tentang misteri di dalam batinmu. Yang membuat kita semua rusak adalah satu, dosa. Moral yang rusak adalah karena dosa. Bukan moral yang rusak membuat dosa, bukan. Dosalah yang membuat moral rusak. Makanya Kristus datang bukan menghapuskan dosa-dosa, tetapi menelanjangi dan mengalahkan dosa. Kuasa dosa adalah kematian. Dan bukti bahwa dosa telah berkuasa atas manusia, bahwa semua manusia telah mati. Tapi Kristus karena dosa tidak berkuasa atas dia, maka Kristus tidak ditawan dalam kematian itu. Jadi ketika Kristus bangkit, dia menang. Dia sedang menyerukan kepada dunia, lihatlah aku sebagai yang menang. Kalau kamu ingin menang, kamu tak bisa berbuat apa-apa. Maka benarlah sabda Tuhan kita itu yang berkata, di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini yang kadangkala tidak mampu atau tidak mau dipertanggungjawabkan oleh orang Kristen kepada orang yang di luar Kristen, yang mengatakan ada keselamatan di luar Yesus, yang mengatakan di luar Yesus tuh pasti kita bisa hidup. Memang kamu bisa kawin, kamu bisa nikah, kamu bisa punya uang, tapi setelah kamu mati, kemanakah kamu pergi? Setelah kamu mati, kemanakah jiwamu pergi? Dan siapakah yang dapat menolongmu? Kalau kita tahu bahwa hanya Kristus yang dapat menolong kita setelah kematian kita, kita tidak akan menghabiskan waktu kita selain daripada berusaha mencintai dia. Nah, inilah isu yang mulai menggerogoti anak-anak muda milenial zaman sekarang. Anak milenial zaman sekarang kalau dikatakan, anak-anak muda zaman sekarang kalau dikatakan di luar Yesus tidak ada keselamatan, bahkan dia yang mengaku Kristen, dia bilang apa? Kamu tidak boleh gitu, kamu harus toleransi, kamu harus mengasihi dia. Justru karena kita mengasihi dia, kita memberitahu dia kebenaran bahwa hanya Yesus adalah jalan keselamatan itu. Jadi kalau ada anak-anak muda berkata, udahlah, biarkanlah dia dengan imannya, tidak usah diurusi. Kalau para rasul berpikir seperti itu, mungkinkah mereka mati? Mungkinkah ada yang disalib terbalik? Kalau Petrus bilang begitu, udahlah Roma, udahlah, aku tidak perlu injili. Mungkinkah dia disalib terbalik? Kalau Paulus berpikir demikian, kalau ia tidak menentang pemerintah Roma lalu menginjili orang Roma, mungkinkah dia dipenggal kepalanya? Kalau Yohanes tidak mempertahankan imannya, mungkinkah dia digoreng? Tapi karena para rasul itu tahu demi kasihnya bahwa hanya keselamatan di dalam Yesus, mereka rela mati demi perkabaran keselamatan itu, agar semua orang
Meskipun dunia memandang mereka bodoh, tetapi mereka tahu mereka melakukan itu karena mereka telah melihat dan mereka tahu bahwa ini akan mendatangkan kebaikan bagi jiwa manusia. Jadi memang tidak ada keselamatan di luar daripada Kristus. Fakta bahwa hanya Yesus Kristus yang telah menang atas maut, fakta bahwa hanya Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian, itu tidak akan pernah membuahkan ada yang lain selain daripada Dia. Jadi anak-anak muda, kamu jangan mau ditipu oleh filsafat dunia yang kosong. Kamu menjual Yesusmu demi perempuan, kamu menjual Yesusmu demi laki-laki, kamu menjual Yesusmu demi harta dan tahta. Berapa lama kamu menikmati itu semua? Dan setelah kamu mati, apakah itu dapat menolongmu? Hidup ini seperti bunga di tangkainya. Ketika angin melaluinya, tidak ada lagi ia. Lenyaplah maksud-maksudnya. Di manakah ambisi Raja Herodes sampai sekarang? Di manakah ambisi Kleopatra sampai hari ini? Semua dikubur dalam-dalam di dalam penolakan mereka akan Yesus Kristus. Tapi kalau kamu sudah di dalam Yesus Kristus, batinmu lega. Karena yang ditakuti oleh batinmu adalah kematian kekal. Tapi di dalam Kristus, kamu bersatu dengan Dia melalui baptisan. Kamu memperoleh hidup sebagaimana Ia hidup. Jadi hal ini, isu ini, jawaban terhadap isu ini sekaligus adalah ajakan untuk semua orang muda untuk merelakan dirinya dipakai oleh Allah dalam maksud dan tujuan Allah, dalam hal memanggil dan mempercepat kedatangan Dia. Bukan berarti kita punya kendali mempercepat Tuhan, tidak. Mempercepat kedatangan itu artinya ketika kita berusaha untuk membuat orang mendengarkan Injil. Injil itu kekuatan Allah. Kalau kamu malu memberitakan Injil, berarti kamu malu memberitakan kekuatan Allahmu. Ya. Oke, cek. Super sekali. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang memberikan karunia yang luar biasa kepada hambanya. Baik Bapak Ibu, saya pikir langsung saja karena waktu kita juga terbatas. Saya akan buka termin pertanyaan. Silakan, siapa namanya dari gereja Pak? Ya, shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bella Oledia. Saya dari gereja GKPI. Pertanyaan saya untuk Kak Elia. Kebenarannya saya seorang guru, jadi pertanyaan saya terkait tentang menghadapi anak-anak remaja. Hal esensial apa yang perlu ditekankan tentang ketritunggalan Allah terhadap pengetahuan-pengetahuan logis yang muncul? Jadi kadang-kadang anak-anak sering bertanya, Bu, kok bisa ya? Seperti tadi Yunus di perut ikan, atau Yesus memberi makan 5.000 orang. Atau ada pertanyaan yang saya sendiri juga kurang tahu. Akhirnya saya hanya menjawab, Tuhan itu kan luar biasa, tak terbatas. Jadi saya sendiri pun tidak bisa menjelaskan secara logis. Mungkin bisa Kak Elia, itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang di belakang tadi, ya silakan langsung. Ya, shalom buat kita semua. Shalom. Ya, terima kasih buat Bapak untuk waktunya. Pertanyaan saya kepada Kak Elia. Ya, sejak lahir Yesus datang ke dunia ini, Ia sudah tahu bahwa Dia akan disalib. Pertanyaan saya, pengkhianatan Yudas terhadap Yesus, apakah itu termasuk rencana Allah untuk penyaliban Tuhan Yesus? Dan pertanyaan saya juga, bagaimana respon anak muda untuk menyikapi, atau respon anak muda
tentang sikap Yudas yang mengkhianati Yesus. Sekian, terima kasih. Silakan selanjutnya tadi dari mana tadi? Oh, sebelah sini. Yang Putri, ya. Shalom, nama saya Michelle. Pertanyaan saya ini tertera dari ayat Yohanes 14 ayat 28. Apa maksud Yesus dalam ayat ini? Karena Kak Elia berkata tadi, Yesus adalah firman yang di dalam Allah dan tidak ada keselamatan selain melalui Kristus. Tapi mengapa Yesus sendiri di sini berkata, sebab Bapa lebih besar daripada aku? Bukankah ia pada hakikatnya setara dengan Allah? Oke, terima kasih, itu saja. Super sekali. Baik, sebelah 1, 2, 3. Oke, di sini tadi 1, ibu-ibu baju putih tadi. Iya, silakan. Yang angkat tangan ibu-ibu, yang bertanya bapak-bapak. Karena istri saya enggak ini ngomongnya, Pak. Begitu, pakai juru bicara gitu. Oke, no problem. Silakan Pak, mewakili ya. Ya, Nanti mewakili. ke surga jangan mewakili Pak ya. Siap. Masing-masing pribadi. Oke, silakan Pak. Oke, saya mau bertanya. Mungkin Bang Elia sudah pernah mendengar tentang pengajaran sekali selamat tetap selamat. Nah, bagaimana pendapat Kak Elia tentang pengajaran seperti itu? Cukup? Cukup. Ya, terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Bang Elia yang pertama, sesuai dengan 1 Samuel 19 ayat 9, di situ dikatakan roh jahat yang daripada Tuhan. Ini sering dipakai saudara-saudara kita Muslim untuk menjatuhkan kita. Mohon penjelasannya Bang terkait itu. Dan yang kedua, ini terserah nanti mau dijawab dua-duanya atau satu, tetapi saya akan tetap mempertanyakan. Yang kedua, pada saat ini terkhususnya di media sosial ada saat ini penganut yang namanya Ones atau Oneness yang tidak mempercayai Tritunggal sesuai dengan isu-isu kontemporer. Dan sesi pertama kita tadi sudah jelas sebenarnya bahwa memang ketritunggalan itu ada. Tetapi terkhususnya kami pemuda, bagaimana sikap kita untuk menjawab ini? Terlebih dahulu saya karena saking semangatnya tadi saya lupa memperkenalkan diri. Oleh sebab itu saya kembali ke belakang. Perkenalkan, nama saya Vikaris Pendeta Cornelius Tagalung. Saya dari Gereja Kristen Lutheran Indonesia GKLI yang ada di Kulim. Terima kasih. Shalom. Shalom. Baik, tepuk tangan dulu buat kelima penanya. Yang luar biasa pertanyaannya yang akan langsung dijawab. Yang pertama, ini anak-anak remaja sering ya bertanya kepada ibu gurunya, kan begitu kan? Jadi tentang ketritunggalan Allah, bagaimana untuk menjelaskan itu dalam pengetahuan yang logis? Ya, memang Tritunggal itu nggak logis. Logika manusia tidak bisa memahami Allah yang di atas logika. Logika itu ada yang rasional, kontrarasional, dan suprarasional, di atas rasio. Rasio kita nggak bisa memahami hakikat Allah itu sepenuhnya. Jadi memang Tritunggal ini bukan makanan anak kecil. Ini misterinya Allah itu. Tapi bagaimana kamu menjelaskannya dengan sederhana? Kamu bawa saja Yesus Kristus yang menjadi sumber keselamatan itu. Kamu beritahu kepada mereka bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Nanti semakin bertambahnya usia mereka, mereka dituntun dan diajar mengapa keselamatan hanya ada di dalam Dia dan siapa Ia pada mulanya. Jadi bertahap.
Makanya kalau kita lihat di gereja awal-awal lagi ada namanya katekisasi itu. Ajar pelan-pelan. Jadi beritahu dulu poinnya, mereka itu dikunci dulu, diberitahu bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Baru nanti perlahan apa yang membuat tidak ada keselamatan di luar dia dan mengapa hanya keselamatan dalam dia, baru diberitahu realita dia di dalam ketritunggalan itu. Kalau langsung jelaskan Tritunggal, baru itu pusing nanti mereka. Karena Tritunggal itu memang benar-benar tidak mudah untuk dipahami secara keseluruhan. Tadi semua analogi yang saya gunakan itu hanya menggambarkan sebagian. Selebihnya itu misteri. Nanti ketika ia datang kedua kalinya, kita boleh tanya dia, Tuhan Yesus sebenarnya nih apa sih? Kau nih firman atau apa sih? Ya nanti tanya gitu ya. Nanti ketika dia datang dalam pengadilannya yang kedua kali, kita baru bisa mengerti hakikatnya. Untuk sekarang belum, karena pengetahuan itu masih terbatas. Tapi Allah setidaknya sudah mewahyukan tentang bagaimana dirinya itu. Dia hidup dengan mencipta, dia hidup dengan menghidupi. Itu ya. Jadi dia akan bertahap, ada prosesnya. Dan jangan lupa berdoa sama Tuhan. Bukan karena orang pintar orang bisa mengajar, tidak. Mengajar itu karunia. Ingat, mengajar itu karunia. Salah satu karunia Roh adalah orang sehebat apapun gelarnya belum tentu dia bisa mengajar. Karena yang dia ajar bukan hal dunia. Orang yang terbiasa mengajar hal dunia belum tentu bisa mengajar hal yang rohania. Karena pengajaran itu karunia. Makanya tidak ada yang dapat bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan kalau tidak Roh Kudus yang memberi kesaksian itu. Jadi kalau kita ingin menolong orang, membantu orang memahami misteri Allah, terlebih dahulu rendahkan dirimu dengan meminta bantuan dari Roh Allah. Karena Roh Allah yang memberi kesaksian tentang Kristus itu. Dalam 1 Korintus dikatakan apa? Tidak ada yang mengetahui siapapun yang ada di dalam diri manusia selain daripada rohnya sendiri. Tidak ada yang bisa mengerti siapa Allah selain daripada roh Allah itu sendiri. Jadi kalau kita mau mengajari mereka tentang hakikat Allah, mintalah tuntunan dari Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Roh penolong. Dia yang akan menolong kita untuk mengerti mengenai Dia dan Bapanya. Dia yang akan menolong kita untuk mengerti semua karyanya. Jadi kalau kita mengajar anak-anak, orang besar, orang tua, kita pertama sekali merendahkan diri kita, meminta kepada Allah, biarlah Ia di dalam kemurahan hatinya dan belas kasihnya mengaruniai kita hikmat yang daripada rohnya, agar kita dapat menuntun orang itu ke dalam pengertian yang benar. Itu yang paling penting. Kamu belajar sepintar apapun, tapi kamu tidak minta pertolongan dari Allah, itu mustahil kamu ajarkan. Karena yang menolak Yesus itu orang yang paling pintar. Yang menyalibkan Yesus itu orang paling pintar. Orang mahkamah agama itu pintar semua, para rabi. Nggak ada yang bisa mengalahkan ilmu mereka. Masalah tafsir, masalah filsafat, mereka hebat. Tapi karena mereka memiliki hikmat dunia, tapi mereka tidak memiliki hikmat dari Allah. Sedangkan Petrus hanya penjala ikan, Andreas, Bartolomeus hanya orang-orang biasa yang Tuhan ambil. Tapi mereka mampu 12 orang menjadi hampir 3 miliar orang. Artinya apa? Benarlah perkataan kitab suci bahwa hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Tapi hikmat Allah adalah kebodohan bagi dunia. Ya. Jadi minta pertolongan Tuhan ya. Tidak boleh jalan sendiri. Jangan ada yang begini, tepuk dada. Tidak boleh. Kalau saya misalnya saya mau sombong, saya nggak bisa sombong. Kenapa? Karena itu bukan usaha saya. Jadi minta bantuan Tuhan agar kita dituntun dan diberi hikmat buat mengajarkan itu. Yang penting ketulusan hati, itu yang penting. Kalau motivasinya belok-belok, semua akan belok.
Tapi kalau motivasi kita mengajar dengan benar, Tuhan akan bantu untuk mengajarkan yang benar. Ya, itu. Oke, jangan ragu-ragu tepuk tangan buat hikmat yang Tuhan berikan. Jadi Ibu Guru, jangan ragu ya, tetap optimis. Kalau Bro Elia Meron bisa ada di tempat ini, itu oleh karena kasih karunia Tuhan yang memberikan hikmat kepada beliau. Jadi kalau kita mau mengajar murid-murid, berdoalah, minta hikmat kepada Tuhan ya. Amin Bu Guru ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, Tuhan Yesus itu tahu dari sejak bahkan dia sebelum dilahirkan, katanya dia akan disalib, sudah tahu. Apakah Yudas yang akan menyalibkan dia? Tuhan Yesus tahu atau Tuhan juga sudah tahu? Atau sudah dalam rencana Tuhan? Oke. Ya, apakah Tuhan sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia? Sudah. Tapi bukan Tuhan yang menuntun Yudas untuk mengkhianati dia. Bapak Ibu tahu nggak kenapa Yudas menjual Yesus? Karena apa kira-kira? Karena apa? Karena apa? Uang. Dia mengikuti Yesus itu bukan dengan motivasi yang benar. Dia berpikir bahwa Yesus itu akan duduk sebagai raja, sehingga ketika dia duduk sebagai raja, dia akan punya banyak uang. Jadi ketika dia mengikuti Yesus, dia akan punya banyak uang. Tapi ketika dia tahu bahwa orang-orang mencari dia untuk membunuh dia, dia pun kecewa. Daripada ia tidak mendapat uang, lebih baik ku jual dia demi 30 keping perak. Jadi Yudas mengikuti Yesus itu pada mulanya adalah tujuannya memang uang. Tapi apakah Tuhan tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia? Dia tahu. Tapi mengapa ia mengizinkan dirinya untuk dikhianati? Karena dia pengen punya misi, bahwa melalui pengkhianatan itu dia bisa masuk ke dalam kematian untuk menyelamatkan orang dari kematian. Yohanes 10 ayat 17. Coba buka ayatnya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Jadi dia memang mati itu bukan karena dipaksa mati. Dia memberikan nyawanya. Ingatkah Anda Bapak Ibu ketika Petrus itu memotong telinga salah satu yang mendatangi Yesus? Tuhan ambil telinga, disembuhkan kembali. Tuhan Yesus bilang apa? Kau pikir aku tidak bisa membawa malaikatku untuk menolong aku? Tapi bukan itu tujuanku. Aku memang datang untuk memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tapi bagaimana caranya ia memberikan nyawanya itu? Ia mengizinkan orang-orang untuk menyakiti dia di dalam kerelaan hatinya dan kasihnya. Jadi bukan Tuhan yang memaksa Yudas untuk mengkhianati Yesus. Tuhan tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus dan Tuhan izinkan Yudas untuk mengkhianati dia. Pengetahuan Tuhan bukan dasar penetapannya. Dan mengenai Yudas dalam Matius 26 ayat 24, Yesus berkata apa? Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Jadi Tuhan Yesus tahu dia akan pergi, bukan? Betul tak? Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Jadi dia udah tahu nggak dia akan diserahkan? Tapi ada tapinya nih. Tuhan Yesus bilang apa? Akan tetapi celakalah orang yang anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi lebih baik bagi Yudas tidak dilahirkan daripada ia mengkhianati aku, itu maksud Tuhan Yesus. Tapi bagaimanapun karena itu pilihan Yudas dan Tuhan tidak mengintervensi keinginan Yudas itu, malah dia menjual kehendaknya kepada iblis, maka dia pun celaka.
Jadi apakah Yudas mengkhianati Yesus sudah dalam rencana Tuhan? Itu ada dalam rencananya, tapi bukan dia yang memaksa Yudas untuk mengkhianatinya. Dia tahu bahwa di depan ada yang mengkhianati dia, tapi dia tetap izinkan itu terjadi. Tuhan tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa, tapi bukan Tuhan yang memaksa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena kita punya kehendak bebas. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 28, ayat ini sepertinya kontradiksi dengan pernyataan Kristus sendiri. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku. Dan seterusnya apa ya? Aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, apakah artinya dia lebih rendah daripada Bapa? Tidak. Karena konteks ayat ini tentang pengutusan Roh Kudus. Yesus menjanjikan penolong. Dan penolong itu keluar dari sumbernya, yaitu Bapa. Dan ingat, yang mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya menjadi manusia itu siapa? Firman Allah. Makanya dikatakan dalam Filipi, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kalau ia tidak menganggap setara, artinya dia Nah, dalam keadaannya ia tidak menganggap setara dengan Bapanya, maka Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Itu maksudnya. Karena yang berinkarnasi adalah firman. Dan ketika firman itu berinkarnasi, dikatakan ia mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Berarti dia memang setara, tapi dia merendahkan dirinya. Dan pada saat yang sama ketika merendahkan dirinya, dia seolah-olah lebih rendah daripada Bapa. Tapi dia kelihatan lebih rendah pun karena apa? Dia yang merendahkan dirinya. Jadi apakah Yesus lebih rendah dari Bapa dengan ayat itu? Tidak. Karena itu tentang yang pertama, Tuhan Yesus menjanjikan penolong yang keluar dari Bapa. Yang kedua, karena firmanlah yang menjadi manusia dengan merendahkan dirinya, bukan sang Bapa. Gitu, ya. Terima kasih. Jadi tidak ada kontradiksi dalam ayat ini. Oh, enggak. Dan satu statement yang mengatakan bahwa ini orang Kristen ini suka mengucapkan ini. Sekali selamat, tetap selamat walaupun bikin dosa banyak-banyak. Sekali selamat, tetap selamat. Bagaimana? Apakah sekali ini salah? selamat tetap selamat itu mau dipahami dalam sudut pandang siapa dulu? Kalau kamu tanya kepada orang Reform, orang Calvin, mereka pasti punya penjelasan untuk itu. Jadi apakah dalam hal ini saya percaya sekali selamat tetap selamat? Saya percaya dalam konteks tertentu. Ada memang yang Tuhan pilih, tapi tidak semua demikian. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa saya udah Kristen, saya tetap selamat meskipun saya bebas berbuat dosa, artinya kamu dengan mengatakan itu kamu bukanlah seorang Kristen. Orang yang mengaku dirinya Kristen tidak akan pernah mengatakan, ya oke, kalau begitu aku bebas berbuat dosa. Karena ketika orang menjadi Kristen, ada Roh Kudus di dalam dirinya, di mana buah dari Roh Kudus itu dia menaruh kejijikan terhadap dosa. Roh Kudus itu memurnikan dan menguduskan ia, sehingga orang yang dimurnikan Roh Kudus itu
ingin keluar dari dosa, bukan ingin terus di dalam dosa. Jadi kalau ada orang Kristen merasa bahwa dia mengaku dengan mulutnya bahwa dia adalah Kristen, tapi dia terus berenang dalam dosa, ia tidak mau keluar dari dosa, kamu bukan Kristen. Karena bukti kamu Kristen adalah ada Roh Kudus di dalam kamu. Dan bukti bahwa Roh Kudus di dalam kamu, kamu tidak suka terhadap dosa. Jadi jangan menghibur diri dengan mengatakan aku pasti diselamatkan, aku pasti diselamatkan. Kalau kita memang orang-orang benar-benar, kita adalah orang-orang yang benar-benar diselamatkan, untuk apa kita menghina-hina dia dengan melakukan dosa selalu? Bukan berarti orang Kristen nggak boleh jatuh dalam dosa ya. Orang Kristen pasti jatuh dalam dosa loh. Tapi orang jatuh dalam dosa dengan menghidupi dosa itu berbeda. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus akan berusaha ingin keluar dari dosa. Seperti bebek dan ayam. Kalau ayam jatuh ke dalam air, meskipun dia di dalam air itu, dia gelisah dalam air itu. Dia pengen keluar terus, berusaha ingin keluar dari air itu. Begitulah orang Kristen. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia ingin selalu keluar dari dosa itu, berusaha terus karena dia gak suka dengan dosa itu. Tapi karena dia lemah, dia masih belum sempurna. Beda dengan bebek, masuk dalam air, ketika dia masuk dalam air berenang terus, gak mau keluar. Nah ketika ada orang jatuh dalam dosa, aduh udahlah nikmati aja terus, gak mau keluar. Itu ndak orang percaya. Karena bukti kamu percaya bahwa kamu memiliki apa? Kejijikan terhadap dosa. Nah, dalam konteks yang demikian itulah sekali selamat tetap selamat itu bisa diterima. Tapi kalau dalam pengertian sekali selamat tetap selamat, lalu itu kamu jadikan menjadi alasan bebas berbuat dosa, hidup terus, tidak boleh. Itu namanya mempermainkan dalam Galatia dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Gitu, ya. Iya, super sekali analoginya. Seperti bebek, ya, tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Seperti bebek dengan ayam. Kalau bebek di air betah, gak mau keluar. Kalau ayam bertelur, pasti dia keluar ya. Bapak Ibu, bebek atau ayam? Bukan dua-duanya yang jelas ya. Kita adalah manusia yang diberkati oleh Tuhan, yang mendapatkan kasih karunia. Dan satu ayat yang menyatakan tentang roh jahat daripada Tuhan, tolong ditampilkan. 1 Samuel pasal 19 ayat 9 yang mengatakan bahwa tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Ini roh jahat yang daripada Tuhan. Mungkin itu garis besarnya ya. Ada roh jahat daripada Tuhan? Bagaimana? Roh jahat yang daripada Tuhan bukan berarti Tuhan itu mengirim roh jahat. Tapi roh jahat yang daripada Tuhan ini artinya Tuhan itu mundur dari Saul karena Saul itu bebal. Jadi ketika Tuhan mundur dari perkenanan Saul, maka dia mengizinkan roh jahat itu mengintimidasi dia. Coba buka 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Roh jahat yang daripada Tuhan ini bukan berarti Tuhan dengan sengaja mengutus, bukan. Tapi karena Saul ini bebal, lalu Tuhan mundur dari Saul, Tuhan mengizinkan roh jahat itu mengintimidasi dia. Nah dalam konteks itu dikatakan roh jahat yang daripada Tuhan. Meskipun memang roh jahat itu tetap ada dalam kendali Tuhan. Ketika peristiwa Ayub, Tuhan panggil roh jahat itu, sini, kemanakah engkau? Iblis itu berkata apa? Aku sedang berkeliling mengembara bumi.
Tapi dalam konteks ini bukan berarti Tuhan kirim roh jahat. Tapi karena Tuhan mundur daripada Saul dan Tuhan mengizinkan roh jahat itu mengintimidasi Saul. Karena Saul itu congkak dan keras kepala. Oke? Ya. Ya, terima kasih. Dan satu penanya tadi mengatakan tentang teologi oneness, betul? Bapak Ibu sudah mengerti teologi oneness? Oneness. Ini ya betul. Ini sangat tipis sekali perbedaannya ya. Padahal dia menentang ketritunggalan Tuhan. Dia mengaku bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus, tetapi itu berasal dari satu Allah, dan menolak bahwa tiga Bapa, Putra dan Roh Kudus memiliki tiga pribadi yang berbeda-beda. Bagaimana menurut Elia tentang pandangan oneness ini? Iya, mengenai oneness itu mereka itu menolak kebagaimana. Jadi oneness itu pengajaran Sabelian namanya, atau mungkin lebih mirip dengan istilah modalisme. Jadi mereka percaya kepada satu pribadi Allah di dalam tiga peran. Yang menganalogikannya begini: saya di sini jadi guru, di rumah jadi anak, di rumah sakit jadi dokter. Kan saya tetap satu, tapi tiga peran, tiga modus. Nah, kalau saya jadi guru, saya jadi dokter, saya jadi anak, bisa nggak keanakan saya berbicara dengan kedokteran saya? Bisa enggak? Enggak bisa kan? Karena itu peran. Nah, Bapa berbicara enggak dengan Yesus? Hah? Artinya analogi itu salah kan? Nah, itu analogi oneness. Jadi oneness ini bilang, Yesus itulah Bapa itu, Yesus itulah Roh Kudus. Dulu dia Bapa, datang ke dunia jadi anak, pergi lagi melebur jadi Roh Kudus. Itu pengajaran oneness. Dan oneness itu demi membela pengajarannya itu, mereka menolak bahwa Yesus telah datang menjadi manusia. Mereka menolak itu. Karena kalau mereka menerima Yesus dan firman Allah datang menjadi manusia, doktrin oneness itu hancur. Sehingga demi menyukseskan doktrin oneness ini, mereka menolak firman Allah telah datang menjadi manusia. Dan Rasul Yohanes mengatakan apa? Antikristus adalah yang menolak bahwa Yesus Kristus telah datang menjadi manusia. Artinya dengan berpaham oneness itu, kita memilih untuk menjadi antikristus. Kalau dia tidak datang sungguh-sungguh menjadi manusia, dia hanya pura-pura jadi manusia, bisa nggak dia menebus kita manusia yang sungguh-sungguh ini? Adakah di sini Superman atau manusia jadi-jadian? Tidak ada kan? Maka kalau kita manusia yang sungguh-sungguh yang diselamatkan, maka ia pun benar-benar datang menjadi manusia. Maka yang dikatakan fully man and fully God, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ya, jadi oneness itu memang merajalela di TikTok sekarang. Mereka lagi bergeril ya, mengajarkan Yesus adalah Allah Bapa itu, dia juga adalah Roh Kudus itu. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, dia adalah Roh Kudus itu sendiri, lalu ketika Yesus berdoa kepada Bapa, lalu dia berdoa kepada dirinya sendiri? Apakah Anda percaya begitu? Allah berbicara kepada dirinya sendiri? Nah, itu oneness itu. Itu bahaya pengajaran mereka. Jadi teman-teman, memang mungkin ada yang berpikir, jadi kok ribet ya? Memang. Makanya relakanlah hatimu untuk mengerti tentang Allahmu. Kamu habisin waktu untuk scrolling TikTok tentang apa yang dimau pacarmu kok. Kamu habiskan waktumu untuk riset baju apa yang model yang bagus ya untuk Valentine. Kuenya bentuk apa ya? Dia pacarku suka apa ya?
Kafenya yang bagaimana? Kamu habiskan waktu berjam-jam untuk riset itu, tapi kamu tidak mau memberi waktu untuk memahami Allahmu. Sungguhkah kamu mengasihi Dia? Benar nggak kamu bertuhankan Dia? Kamu habiskan banyak waktu demi manusia, tapi kamu nggak pernah habiskan banyak waktu demi Allahmu yang menolongmu. Mana anak muda ini terutama. Gitu ya. Jadi saya harap pulang dari sini semua dari kita punya kesadaran, demi kasihku kepada Allah aku ingin mencari tahu tentang Dia. Sehingga ketika kita mencari tahu tentang Dia, kita diberi hikmat dan kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang belum bersekutu dengan kita. Ya. Baik, terima kasih, tepuk tangan, super sekali. Dua pertanyaan bonus. Satu Bapak, kemudian dari perwakilan Ibu, ya sebelah sana ya. Salam. Nama saya Nandos. Saya ada statement yang saya kurang setuju dengan di awal tadi. Kan Bang Elia ada bilang Tritunggal tidak bicara tentang keberapaan Allah, tetapi kebagaimanaan Allah. Tapi pada penjelasannya Bang Elia tetap menjelaskan kebagaimanaan Allah, yaitu trinya tadi, dan tunggalnya keberapaan Allah. Jadi kalau menurut saya Tritunggal menjelaskan kebagaimanaan Allah sekaligus menjelaskan keberapaan Allah, karena ya trinya kebagaimanaan dan tunggalnya berapa Allah yang kita sembah. Mohon luruskan, karena statement yang di awal tadi, di menit-menit awal saya kurang setuju. Itu statement pertama saya. Pertanyaannya yang kedua, sebenarnya dari sesi pertama tadi katanya disuruh cari buat pertanyaan, tapi pembicaranya udah nggak ada. Jadi menurut statistik 2050 Asia sudah menjadi pusat dari kekristenan, dan terutama tadi dibilang Indonesia akan seperti Antioquia sebagai salah satu pusat dari kekristenan. Saya sempat riset tadi di Antioquia itu di mana, di Turki, dan ternyata sampai sekarang Turki hanya 0,2% komunitas Kristen di sana. Setelah 637 Masehi diinvasi oleh kekhalifahan Muslim. Mohon bantuannya Bang Elia untuk teman-teman adik-adik di sini. Kebetulan banyak yang masih muda-muda, masih belum menikah. Jadi apa langkah konkret yang harus dipegang sebagai tuntunan sama anak-anak muda dan kemudian sama Kristen? Jangan seperti kita benar-benar jadi kota Antioquia yang naik, kemudian datang invasi dari dunia, habis begitu aja. Sampai sekarang 2025, 1400 tahun kemudian, iman kekristenan tidak tumbuh lagi di sana. Jangan sampai pelayanan, WL dan sebagainya, begitu ketemu abang-abang ganteng provider tadi, ya hilang aja gitu, seolah-olah nggak pernah ada pelayanan, nggak pernah kenal Tuhan. Dengan gampangnya ngelepas. Pasti ada yang salah kalau menurut saya ya, dari treatment pemimpin-pemimpin gereja waktu di zaman Antioquia. Boleh bantu, mudah-mudahan dipahami pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Shalom Kak Elia. Iya, saya perkenalkan, nama saya Nita. Saya dari Gereja Isa Al-Masih. Ya, sebenarnya tadi saya mau kasih 2 pertanyaan, cuman sudah dibatasi. Tapi nggak apa-apa. Yang menjadi pertanyaan saya tadi di awal, sebenarnya saya sudah mau bertanya di sesi pertama, hanya tidak diberi kesempatan.
Ya, dalam kekristenan, apakah itu firman Allah? Sebab ada tuduhan yang mengatakan bahwa kapan Yesus berfirman, begitu ya? Karena yang tertulis kebanyakan itu adalah tulisan-tulisan dari Rasul Paulus, begitu ya. Jadi sebenarnya dalam kekristenan itu firman Allah itu apa, begitu? Tolong dijelaskan. Dan satu lagi, tolong jelaskan juga ayat-ayat yang menunjukkan tentang kemahakuasaan Yesus. Kalau tadi kita sudah membahas tentang keilahian Yesus dalam Tritunggal, karena ada tuduhan yang mengatakan, apalagi sekarang ini, ya dari seberang kita tahu banyak tuduhan yang mengatakan bahwa Kristen itu menyembah manusia, begitu ya. Jadi banyak orang Kristen yang malu kalau dikatakan seperti itu. Jadi tolong dijelaskan supaya tidak menjadi jebakan gitu, terlebih lagi bagi anak-anak muda yang masih buta ya tentang kemahakuasaan Yesus, supaya nanti ketika dikatakan kalian menyembah manusia tidak lagi menjadi malu tetapi semakin percaya diri. Itu saja yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Shalom. Terima kasih, shalom. Baik, langsung saja di penanya pertama tadi. Bro Elia hanya menjelaskan tentang kebagaimanaan Yesus, tidak menjelaskan keberapaan Yesus. Allah. Keberapaan Allah, bukan ya keberapaan Allah, tetapi hanya kebagaimanaan Allah. Ya, untuk itu saya mengerti ya. Jadi ketika saya mengatakan itu tidak berurusan dengan keberapaan Allah, itu saya menekankan bahwa Allah itu tidak perlu dipusingkan jumlahnya. Dia esa. Jadi ketika saya mengatakan bahwa itu tidak berurusan dengan keberapaan Allah, itu saya menekankan bahwa Allah itu mutlak esa. Makanya saya katakan di awal, perjanjian lama mengatakan dia esa, perjanjian baru mengatakan dia esa, konsili pun mengatakan dia esa. Tapi kan Trinitas ini kan sering dituduhkan berkaitan dengan jumlah Tuhan itu kan. Tuhanmu kok 3, Tuhanmu kok begini, Tuhanmu kok begini. Sehingga saya menjelaskan itu bahwa Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah-jumlah yang kamu bilang itu, tapi tentang kebagaimanaan dia yang esa itu. Secara mutlak kami mengatakan dia tetap esa, tapi bagaimana keesaannya itu dijelaskan dengan Tritunggal itu. Itu penekanan yang saya lakukan di situ ya. Nah kemudian yang kedua tadi mengenai Antioquia, apakah itu mungkin bisa terjadi? Bisa. Karena ada tertulis yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian akan menjadi yang. Jadi apakah mustahil bagi Indonesia untuk menjadi negara Kristen terbesar? Tidak. Kangen dong. Justru kita harus mengambil bagian untuk mewujudkan itu. Ya. Jadi berdoalah kepada Tuhan agar Indonesia ini dilawat oleh Allah. Barat itu sudah mulai merosok, teman-teman. Saatnya kebangkitan di timur. Barat itu dulu udah kekristenannya udah kuat sekali. Sekarang mereka mulai meninggalkan Tuhan dan Barat pun mulai hancur. Sekarang mulai timur, China, Korea, Hong Kong, ya negara-negara yang di timur itu mulai bangkit kekristenannya. Indonesia salah satunya. Ya, jadi kita harus menggunakan Indonesia sebagai teladan kekristenan dunia ini. Ya. Jadi kalau kita jangan hanya bilang amin, ambil bagian di dalam. Tepuk tangan dong, ambil bagian ya. Ya gitu ya. Only ya. Ambil bagian agar cita-cita kita Indonesia seperti Antioquia bisa diwujudkan. Ya.
Bisa aja nanti Konstantinopel dikembalikan lagi kepada gereja. Konstantinopel kan direbut sama Kesultanan Ottoman. Itu sudah jatuh kan? Apakah mustahil bagi Allah untuk mengembalikan Hagia Sophia kepada kekristenan? Enggak. Hagia Sophia itu adalah gereja terbesar di zaman dulu. Nah sampai sekarang, ya taulah umat sebelah itu tidak bisa menghapus lukisan Yesus Sang Pantokrator di atas gereja itu. Mereka saking nggak bisa hapus, hanya ditutupi dengan gorden. Artinya apa? Kemungkinan Kristus akan kembalikan gereja itu kepada kita kembali. Amin. Jadi berdoalah kepada Tuhan untuk hal, jangan berdoa hanya untuk orang lain, tapi ambil bagian. Itu yang terpenting. Ada orang nggak kenal Kristus, kamu diamkan, kamu cuma mimpi, nggak lakukan. Ya, ambil bagian, kuat di dalam kasih, kuat dalam iman, kuat dalam pengharapan. Dengan demikian kamu berbuat baik. Ya. Yang terakhir, ya pertanyaannya, ke dalam kekristenan firman Allah itu adalah apa? Kapan Yesus berfirman? Karena kebanyakan di dalam Alkitab yang mungkin ibu itu baca tadi, ini Rasul Paulus yang banyak menulisnya. Ya, coba. Pak Rasul Paulus ini kadang jadi korban terus. Apalagi sama si Juma. Oh, yang kitab itu yang tulis Paulus. Ya, padahal Paulus itu diakui oleh Petrus, diakui oleh Barnabas, yang adalah murid Yesus. Diakui oleh siapa yang membaptiskan Paulus? Ananias. Kalau Tuhan tidak menemui Ananias, tidak mungkin Ananias membaptiskan Paulus. Tapi karena Tuhan menemui Ananias, nanti Saulus akan datang ke rumahmu, baptis dia ya. Ketika Saulus datang, dibaptis dia. Jadi ada 3 saksi yang mengonfirmasi kerasulan dari Paulus. Ya. Nah, apakah firman Allah itu? Firman itu sendiri dalam bahasa Yunani ada 3. Ada logos. Logos ini hanya Kristus. Ada rema, perkataan Yesus itu rema. Lalu ada grafe, yang ditulis ini grafe. Yang ditulis ini grafe firman juga. Ucapan Yesus juga firman tapi rema. Yesus sendiri juga adalah sang firman tapi logos. Jadi Yesus adalah sang logos itu sendiri. Nah, ucapan-ucapan Yesus adalah rema, remata. Ucapan-ucapan yang dituliskan dalam buku ini disebut dengan grafe. Makanya dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi ini kan kita tidak mungkin tahu Yesus pernah bersabda bla bla bla. Kalau tidak ditulis di sini kita tahu tidak? Tidak mungkin bunyi dari langit. Atau ditulis dibawa oleh Jibril. Nggak mungkin kan? Jangan langsung tersinggung yang punya Jibril. Kami juga punya Jibril kok. Gabriel maksudnya. Ya. Jadi firman itu ada 3. Ada logos, sang Kristus, ada rema, ucapan Kristus, dan juga grafe yang adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh para rasul yang memberi kesaksian mengenai Kristus. Makanya dalam 1 Yohanes 1 dikatakan, yang kami tulis ialah yang kami raba, kami lihat mengenai firman yang hidup. Nah, di mana ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu maha kuasa? Tidak usahlah tentang membangkitkan, tidak usahlah tentang menyembuhkan, tidak. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Kalau dia adalah penguasa surga dan bumi, artinya dia adalah Tuhan atas semesta. Kalau begitu, maka benarlah gelarnya Yesus Kristus sebagai Yesus Sang Pantokrator. Pantokrator artinya apa? Sang penguasa alam semesta. Semesta ini hanya langit dan bumi. Kalau dia berkata aku berkuasa atas surga, Uranos itu langit, surga, dan bumi. Di manakah tempat di mana ia bukan rajanya? Jadi Kristus adalah Tuhan, bukan hanya Tuhan di dalam dirimu, tapi dia adalah Tuhan atas surga dan bumi. Oleh karena itu, berlututlah di hadapan Tuhanmu. Beri Amin. kebolehan Beri kebolehan bagi nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, waktu jualah yang memisahkan kita. Jadi Yesus tetap adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan saja di bumi ini, tapi di surga. Teologi boleh berseliweran di mana-mana, tapi tetap setia dengan iman saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya tadi terkagum-kagum dari awal menyambut beliau di rumah makan atau di ruang makan maksud saya, melihat bro, anak, dan juga saudara ini yang dibawanya, yang mungkin saat ini anak muda mungkin tidak mau bawa itu lagi. Alkitab di depan sini, tetap setia. Ketika mengajar, ketika menyampaikan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia buka Alkitab. Tetap konsisten dengan Alkitab. Tepuk tangan dong. Walaupun zaman semakin modern, tetapi tetap setia dengan imannya. Saya persilakan closing statement terakhir. Ya, saya bersyukur di dalam belas kasih Tuhan kita dapat bertemu pada hari ini. Saya tidak menyangka akan ada orang sebanyak ini. Saya hanya, ke Pekanbaru ya udahlah. Ya, tapi tidak ada yang kebetulan. Saya hanya mau menyampaikan dari semua penjabaran saya. Jika kamu yang terlihat hebat dalam pelayananmu, maka itu bukan pelayanan. Harus Yesus Kristuslah yang terlihat. Jadi dimanapun dan apapun pelayanan kalian, saya tidak merendahkan itu. Tidak semua orang dipanggil harus berdiri di sini, karena siapa yang akan peduli orang yang di balik pintu di sana? Semua orang punya pelayanannya masing-masing, tapi layanilah Allah, bukan untuk meninggikan dirimu dan menunjukkan siapa kamu, tetapi demi menunjukkan bahwa Kristus itulah yang begitu hebat atas segala hal. Dan agar itu ada, bentuklah cintamu dan kebanggaanmu kepada Dia. Karena bagaimanapun, orang tua, orang muda, orang kaya, orang miskin, hamba maupun tuan, bagaimanapun semuanya itu hanya dapat ditolong oleh satu pribadi yang bernama Yesus Kristus itu. Jadi saran saya, dan saya berharap dan saya berdoa kepada Bapak Ibu, tapi jangan lupa doakan saya. Saya bukan orang yang hebat, saya bukan orang yang gimana-gimana. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih pintar dari Anda, tapi hanya karena Tuhan memberi belas kasih-Nya saya punya kesempatan di sini. Kita semua sama di hadapan Allah, saling mendoakan, saling membangun. Saya juga adalah orang yang masih berdosa, dan kamu pun juga orang yang berdosa. Tidak ada yang lebih spesial di mata Allah. Tapi kalau kita sama-sama berjuang untuk menghidupi apa yang telah Ia perkenankan kepada kita, yang menjadi milik kita sejak semula, dan tetap setia di dalam, kita akan menemukan mahkota kehidupan kita. Karena yang sulit menjadi Kristen itu bukan tentang kemampuanmu berbuat, tapi kemampuanmu untuk setia. Doakan saya agar saya setia dalam Tuhan. Dan saya juga berdoa,
agar kita semuanya diingat oleh Tuhan apabila Ia kembali dalam kerajaan. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata saya yang kurang berkenan. Sore ini saya harus kembali ke Jakarta dan kita akan bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, indikasi Tuhan sebelum panitia mengambil sesi berikutnya, saya menutup dengan pantun. Minum kopi di Hotel La Bersa, enak